Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk bab pertama yang kita bahas adalah program linier. Nah, sebelumnya saya menjelaskan peta konsepnya dulu. Untuk program linier, nanti yang kita bahas adalah yang pertama ada konsep program linier, kemudian SPT LDV atau sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian yang ketiga adalah masalah program linier. Kalau masalah program linier ini soalnya biasanya berupa soal cerita. Nah, nanti langkah yang pertama untuk menyelesaikan masalah program linier ini adalah yang pertama menentukan model matematikanya dulu dari soal cerita itu. Kemudian menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Nah, untuk menentukan nilai optimum ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan uji titik pojok, yang kedua menggunakan metode garis selidik. Nah, sekarang kita bahas dulu konsep program linier. Sebenarnya program linier itu adalah suatu cara untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penentuan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi tujuan atau fungsi objektif atau fungsi sasaran. Nah, untuk memahami konsep program linier, perhatikan masalah berikut. Nah, sebuah home industry paving memproduksi dua model paving berbentuk persegi dan segi 6. Nah, untuk membuat paving berbentuk persegi diperlukan 1 kg pasir dan 2 kg semen. Untuk membuat paving berbentuk segi 6 diperlukan 1 kg pasir dan 1 kg semen. Home industri tersebut hanya mempunyai persediaan 45 kg pasir dan 50 kg semen. Jika harga jual sebuah paving berbentuk persegi adalah Rp3.500 dan harga jual paving berbentuk segi 6 adalah Rp2.500, maka berapa pendapatan maksimum yang diperoleh home industri tersebut? Nah, dari soal cerita itu, kita bisa menyebutkan terdapat tujuan yang ingin dicapai, yaitu pendapatan maksimum. Yang kedua, ada masukan yang berada dalam keadaan terbatas, yaitu persediaan pasir dan persediaan semen. Nah, jadi permasalahan tersebut merupakan permasalahan program linier. Saya ulangi lagi, jadi masalah program linier itu bisa dilihat dari cirinya. Yang pertama, ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu pendapatan maksimum. Yang kedua, ada masukan yang berada dalam keadaan terbatas. Nah, misalkan tadi, kalau dalam soal ini ada semen sama pasir yang jumlahnya terbatas. Nah, itu merupakan masalah program linier. Nah, sekarang selanjutnya yang kita bahas adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau biasa disingkat SPT LDV. Nah, contoh dari SPT LDV adalah sebagai berikut. X plus Y kurang dari sama dengan 3. Kalau X plus Y kurang dari sama dengan 3 itu namanya pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, dua variabel yaitu X dan Y. Nah, tanda namanya pertidaksamaan karena tanda hubungnya tanda pertidaksamaan. Nah, kalau X plus Y kurang dari sama dengan 3 itu namanya pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau ada lebih dari satu pertidaksamaannya, nah namanya sistem pertidaksamaan linier dua variabel, seperti contoh di atas. Nah, ada X plus Y kurang dari sama dengan 3, 2X plus Y kurang dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0.
Nah, selanjutnya adalah kita menentukan daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan. Yang pertama, menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 3. Nah, langkah yang pertama untuk menentukan pertidaksamaan adalah menentukan titik potong dulu dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk menentukan titik potong dari pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu anggap dulu sebagai persamaan. Jadi kita tulis di sini X plus Y sama dengan 3. Nah, saya ulangi ya. Untuk menentukan koordinat titik potong, pertidaksamaan itu dijadikan persamaan dulu. Nah, jadi pertidaksamaan yang semula X plus Y kurang dari sama dengan 3 menjadi persamaannya X plus Y sama dengan 3. Nah, untuk menentukan koordinat titik potong yang pertama, nah, anggap X-nya 0 dulu. Nah, kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Supaya X plus Y sama dengan 3 berarti Y-nya 3. Nah, sekarang sebaliknya, kalau Y-nya 0 berarti X-nya berapa? X-nya 3. Nah, dari sini diperoleh titik potongnya 0,3 dan 3,0. Nah, titik potong ini kemudian sampai gambar di koordinat kartesius. Nah, titik potongnya 0,3. 0,3 berarti posisinya di sini. Ya. Kemudian yang kedua 3,0 berarti di sini 3,0. Nah, setelah digambar titiknya, kemudian kita hubungkan dengan garis. Nah, kedua titik potongnya tadi kita hubungkan dengan garis. Nah, setelah itu langkah yang terakhir adalah menentukan daerah penyelesaian dari X plus Y kurang dari sama dengan 3. Ya. Menggunakan metode titik uji. Nah, misalkan titik ujinya yang paling gampang kita ambil adalah 0,0 ya. Nah, posisi titik 0,0 adalah di sini. Nah, sekarang titik 0,0 itu kita substitusikan ke pertidaksamaannya ini. X plus Y kurang dari sama dengan 3. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. 0 ditambah 0 berapa? Sama dengan 0. Berarti di sini yang di ruas kiri hasilnya 0, yang ruas kanan 3. Apakah benar 0 kurang dari sama dengan 3? Benar ya. Kalau bernilai benar berarti daerah penyelesaiannya itu yang ada titik 0,0. Tadi titik 0,0-nya berada di sini. Nah, jadi yang kita arsir adalah dari garis itu ke arah 0,0 tadi. Nah, ke sini. Nah, yang arsiran ini merupakan daerah penyelesaian. Ya, sudah kita dapat satu daerah penyelesaian dari satu pertidaksamaan. Ya, selanjutnya kita cari daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang kedua. 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Langkahnya tetap sama. Yang pertama kita tentukan dulu titik potongnya. Untuk menentukan titik potong, maka pertidaksamaan itu kita anggap dulu sebagai persamaan. Jadi 2X plus Y sama dengan 4. Nah, kalau X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Y-nya 4. Nah, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4. Jadi titik potongnya 0,4. Sekarang gantian, kalau Y-nya yang 0. Nah, kalau Y-nya 0 berarti 2X sama dengan 4. Nah, berarti X-nya berapa? X berarti 4 bagi 2. Y-nya sama dengan X-nya sama dengan 2. Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau Y-nya 0 berarti 2X sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 2. Ya, 2 itu dari 4 dibagi 2. Jadi titik potong yang kedua adalah 2,0. Nah, kemudian kita gambar seperti tadi ya. Gambar di sini. Titik yang pertama, titik potong dengan sumbu Y. Artinya X-nya yang 0 tadi. 0,4. Nah, di sini posisinya 0,4. Kemudian titik potong dengan sumbu X yaitu yang Y-nya sama dengan 0. Tadi berapa ya Y-nya 0? 2,0. Berarti posisinya di sini. Nah, setelah itu dihubungkan dengan garis lurus. Langkah yang terakhir adalah menentukan daerah penyelesaian sama seperti tadi. Jadi kita ambil titik uji. Yang paling mudah titik uji adalah 0,0. 0,0 posisinya di sini.
kita masukkan, kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Nah, di sini kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti yang ruas kiri nilainya 0. Apakah benar 0 itu kurang dari 4? Benar ya. Kalau benar berarti arsirannya ke arah yang ada 0,0-nya tadi. Nah, gimana kalau nanti dimasukkan, disubstitusikan nilainya salah? Kalau disubstitusikan nilainya salah berarti arsirannya sebaliknya, bukan ke arah titik yang ada 0,0-nya. Ya, berarti ke sini, itu ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau menentukan daerah penyelesaian, sampean cukup ambil titik uji yang paling mudah yaitu 0,0, sampean substitusikan ke pertidaksamaannya itu. Kalau nilainya benar, berarti daerah yang ada 0,0-nya itu merupakan daerah penyelesaian, artinya sampean arsir ya. Nggak usah ambil titik uji lagi kalau misalkan sampean substitusikan itu salah. Nah, kalau disubstitusikan 0,0 nilainya salah, berarti yang ada 0,0 itu bukan daerah penyelesaian, artinya daerah penyelesaian itu daerah yang satunya. Itu ya. Sudah. Sekarang yang ketiga. Nah, untuk menentukan ini arsiran ya daerah penyelesaian untuk X lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kan ada sumbu X sama sumbu Y ya. Lah, untuk garis X sama dengan 0 itu sama dengan sumbu Y. Saya ulangi ya. Garis X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y. Karena yang diminta adalah X lebih dari 0. Nah, lebih dari 0 itu ke kanan apa ke kiri? Ya, ke kanan ya. Berarti arsirannya dari sumbu Y ke arah kanan. Tuh. Demikian pula untuk daerah penyelesaian Y lebih dari sama dengan 0 ya. Garis Y sama dengan 0 itu sama dengan sumbu X. Nah, perhatikan ini angkanya kan di sini 1, 2, 3, 4. Nah, yang pas di sumbu X berarti angka 0. Jadi ini adalah sumbu X itu sama dengan garis Y sama dengan 0. Karena yang diminta lebih dari sama dengan 0 berarti arsirannya ke atas ya. Yes. Setelah itu kalau digabung semuanya dari 4 arsiran tadi, nah kalau digabung semuanya seperti ini. Nah, jadi daerah penyelesaian itu yang dilewati keempat arsiran itu. Nah, saya ulangi ya. Daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 3, 2X plus Y kurang dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 adalah yang dilewati keempat arsiran. Jadi nanti kalau sampean gambar nggak usah digambar satu-satu, cukup buat satu koordinat kartesius saja ya. Nanti gambarnya tetap, arsirannya juga tetap. Jadi nanti yang dilewati keempat arsiran, dilewati semua arsiran itu merupakan daerah penyelesaian dari SPTLDV. Sudah ya. Nah, coba nanti penjelasannya ini dipahami ya. Nah, kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.